Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Muhammad Yasin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mohon perhatian anak-anaknya semua. Halo. Halo, halo, hai. Nyambung. Biar tambah semangat sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Kita tahlil dulu, mau? Nanti ikutin Pak Ustadz ya. Siap? Afdalu ma qultu anna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini jawabnya semangat, baca tahlilnya juga semangat. Yang di situ bengong. Anak-anak, perhatikan. Orang yang memberi salam hukumnya sunnah. Apa sih sunnah itu? Ketika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Berarti mau beri salam atau tidak beri salam ini Pak Ustadz tidak apa-apa. Tapi ketika Pak Ustadz beri salam, maka yang jawab hukumnya apa sih wajib itu? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti tadi yang nggak jawab berdosa nggak? Berdosa nggak? Tahu salah? Sekarang kesalahannya kita benerin biar nggak berdosa. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mantap. Itu baru nama anak muslim. Dah tenang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mana jawabannya? Kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab. Dengan menjawab akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siap jawab? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yaqulullah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita yang tercinta, Ibu Sri Rumiati SPP. Yang saya hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Kelapa Gading Timur. Yang saya hormati para guru-guru beserta staf SDN Kelapa Gading Timur 03. Dan tentunya yang saya banggakan adalah anak-anak sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tidak lupa, tidak henti, tidak pernah terputus memberikan kenikmatan kepada kita. Dan nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat iman. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Dengan iman inilah kita bisa mengenal kepada Allah dan mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yang kedua nikmat Nah, dengan nikmat Islam ini mengarahkan perjalanan hidup kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bisa mewariskan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sholawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada pahlawan revolusioner Islam, pendobrak daripada segala pintu kebatilan, penyeru daripada segala hal yang hak, kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang yang diseru oleh Rasul, ummati sebagai umatnya, dan nanti kita orang-orang yang mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, padahal peristiwanya luar biasa, sudah lama banget. Halo, kapan peristiwanya? Pada saat Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dan pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah diberi ujian sama Allah. Apa ujiannya? Dua manusia, dua hamba Allah yang dicintai sama Rasulullah dan sebagai orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Pak Ustadz mau tanya, adik-adik cinta nggak sama orang tuanya? Cinta nggak sama ibunya? Cinta nggak sama ayahnya? Bayangkan kalau ibu kita, ayah kita meninggal dunia, kira-kira sedih apa enggak? Sama. Rasulullah juga sedih pada saat istrinya meninggal, juga pamannya meninggal, padahal kedua-duanya yang selalu membantu dan melindungi dakwah Rasulullah. Karena Rasul juga termasuk kayak kita, punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki, punya akal, punya pikiran. Artinya Rasulullah juga manusia. Maka wajar kalau Rasulullah juga sedih. Akhirnya apa? Rasulullah dihibur sama Allah. Dihibur sama Allah. Ngomong-ngomong, Allah siapa sih? Tuhan siapa? Tuhan seluruh semesta alam. Allah mengakui semua sebagai makhluknya, Allah mengakui semua sebagai ciptaannya, tapi ada sebagian yang nggak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Beruntung kita punya Islam.
sehingga kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Alhamdulillah. Terus tadi sampai di mana Pak Ustaz ngomongnya Isra Mi'raj? Ya nggak tahu. Sampai di mana tadi Pak Ustaz ngomong Isra Mi'rajnya? Ya ada yang senyum-senyum dulu. Ternyata nggak nyambung. Jaka sembung bawa pentungan, nggak nyambung. Nyambung apa ya? Ya, perjalanan ini yang diberikan kepada Rasulullah sebagai hiburan di saat Amul Husni, tahun kesedihan Rasulullah, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kayak tadi Ibu Rumi tanya apa sih Isra itu? Ingat sekarang udah dikasih tahu. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, di waktu malam hari. Kenapa malam harinya harus kita garis bawahi? Karena nanti ada turun daripada risalah Rasul yang harus dilakukan malam hari. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu apa? Isra apa Mi'raj? Isra apa Mi'raj? Nah, kalau itu tadi Isra, Mi'raj apa sih? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa disebut sebagai masjid, berarti ada sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk sujud. Dari sejak kapan? Sejak Nabi Yakub diutus menjadi seorang rasul. Nabi Yakub yang disebut sebagai Israel. Ya. Terus Sidratul Muntaha apa sih? Sidratul Muntaha itu adalah ya. Jadi pertama ketika di alam dunia Rasulullah masih di bumi nih. Halo, Rasul masih di bumi. Naik buruk luar biasa, melesat cepatnya nggak kira-kira. Sampai ke Baitul Izzah. Apa sih Baitul Izzah? Itu langit yang pertama, masih disebut sebagai langit dunia. Coba adik-adik dana ke atas. Kelihatan langitnya? Kelihatan nggak? Itu disebut sebagai Baitul Izzah, langit dunia yang masih bisa dipandang dengan indera, dengan mata kita. Adapun masuk kepada lapis yang kedua, Rasul melesat lagi naik ke langit yang kedua. Ini udah nggak kelihatan mata, disebut sebagai alamnya udah alam gaib. Tahu alam gaib? Alamnya uka-uka. Tahu nggak uka-uka? Ada pocong, ada genderuwo, ada apa lagi? Malaikat juga di situ alamnya. Ya, ada alam gaib, disebut sebagai alam malakut, alamnya para roh. Ya, jadi semua yang diciptakan dalam bentuk roh yang gaib itu disebut alamnya alam malakut. Paham? Setelah itu naik lagi ke nabi ketiga, naik lagi ke 4, 5, 6, terakhir sampai di langit ke-7 ditemenin sama malaikat pada saat melampaui langit yang ke-7, malaikat Jibril izin sama Rasul. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, mohon maaf, aku nggak bisa nemenin untuk naik ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah, bertemu dengan Allah. Cuma sampai di langit ke-7 aku bisa nemenin kamu. Rasulullah bingung, orang dari Mekah, ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditemenin sama malaikat Jibril sampai ke langit 7. Makanya Rasul bilang, ya Jibril emang apa sih? Kan dari tadi kita bareng-bareng, kok sampai sini aku mau ditinggal? Udah gak GS lagi? Udah gak sayang? Bukan begitu Nabi Muhammad. Sebab kalau aku ikut sampai ke Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar hangus. Artinya apa?
sedemikian kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan panglima tertinggi malaikat, yaitu malaikat Jibril, tidak sanggup untuk tembus kepada Sidratul Muntaha. Luar biasa apa biasa-biasa aja? Luar biasa kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Maka bangga apa enggak? Bangga apa enggak? Harus bangga. Kalau memang bangga sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ajarannya itu suka sholat duha enggak? Nah, itu ajaran Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Suka puasa Senin Kemis enggak? Enggak. Suka puasa Senin Kemis enggak? Itu juga ajaran Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya. Ya, kalau memang kita bangga terhadap Rasulullah menjadi idola kita, maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Allah, Rasul kira-kira ngapain? Rasul ngobrol sama Allah. Bagaimana obrolannya? Kata Rasul, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah begitu Rasul nyampe memberi salam, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, segala kemuliaan. Ya. Halo? Ya, sibuk sendiri. Halo? Segala kemuliaan, segala keberkahan, segala kebaikan adalah milik Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah ketika ketemu sama Allah. Sehingga Allah jawab. Bagaimana jawabannya Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera bagi kamu Muhammad dan juga para nabi-nabi terdahulu dan keberkahan untuk kalian semua. Kemudian habis itu Nabi jawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sejahteralah bagi kami maksudnya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Wa ala ibadillah, dan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh, yang soleha. Sekarang Pak Ustadz mau nanya, kita ini hamba Allah bukan? Hamba Allah apa bukan? Yang ngobrol bukan hamba Allah kayaknya itu. Halo, kita hamba Allah apa bukan? Kalau hamba Allah kita termasuk orang yang soleha atau bukan? Alhamdulillah. Berarti kita sejak Rasul Isra Mi'raj udah didoain sama Rasul supaya kita mendapat keberkahan dan keselamatan. Tapi bagi mereka yang malas, yang gak taat, yang gak mau jalanin ajaran Rasul, gak termasuk hamba Allah yang soleh, sehingga gak dapat doa yang tadi tuh, gak dapat keberkahan, gak dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bukan tergolong orang-orang yang soleh. Beruntung di sini kelihatannya soleh semua, soleha semua, betul? Alhamdulillah. Nah, itu tadi udah ketemu sama Allah, terus ngobrol ya, obrolannya kayak tadi, sampai obrolannya kita pakai untuk sholat pada saat duduk begini nih. At-tahiyyatul, makanya kalau baca itu yang benar, karena kita lagi ngobrol sama Allah. Ya, apa enggak? Jangan-jangan belum apa nih. Coba bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. At-tahiyyatul. Habis wa ala ibadillahis sholihin, baru tangan kita nunjuk apa yang kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah. Di sini Rasulullah langsung bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang tempat meminta selain Allah, tidak ada tempat mohon perlindungan selain Allah. Makanya di situ juga pada saat tangan kita nunjuk, kita baca asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kan kita nggak bisa lihat. Terus bagaimana kalau saksi itu kan yang bisa lihat? Emang kalian lihat Allah? Kok bisa bersaksi? Bersaksi dengan cara beriman, dengan keimanan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup karena kita bukan seorang nabi. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beriman, yakin, percaya kepada Allah itu merupakan kesaksian kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai perjalanan Rasul, pulang lagi dalam jangka waktu semalam. Apa oleh-olehnya? Kan Rasul jalan-jalan, sholat 5 waktu. Pada sholat nggak 5 waktu. Subuh, kesiangan, Johor, asar, di perjalanan, Isya, tiduran, subuh, kesiangan, kapan sholatnya? Nah, maghrib. Oh iya, ketinggalan maghrib ya. Mohon maaf. Iya, maghrib. Jadi ada perintah sholat 5 waktu plus tambahan 1 diajarin sama Allah di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ada kendaraan kita pakai untuk menuju kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada sholat 5 waktu. Tidak lain tidak bukan adalah ketika bangun di waktu malam kita sholat sunat tahajud. Ini kendaraan yang paling cepat untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhirnya Rasul bilang as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat sebagai mi'rajnya orang yang beriman. Kalian sholat apa tidak? Sholat apa tidak? Berarti kalian memenuhi syarat untuk sama seperti Rasul secara maknawi untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan di bulan Rasul dihibur oleh Allah, membawa oleh-oleh buat kita umatnya adalah kendaraan yang disebut sholat. Sampai di situ saja. Mudah-mudahan adik-adik bisa pahami, bisa menyelesaikan tugasnya tadi. Catatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita dengan hidayahnya. Allah panjangkan umur kita, dicerdaskan akal dan pikiran kita, dibersihkan hati kita sehingga bisa gampang menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tenang duduknya yang rapi. Halo, ngadep ke sini semua, ngadep ke panggung semua. Ngadep, mau selesai enggak? Mau selesai enggak? Semuanya ngadep ke panggung, posisi duduk yang rapi. Kemudian kita mengadakan tangan karena kita mau berdoa. Kita mau ngobrol sama Allah. Siap? Siap kunci mulutnya. Siap hatinya, siap untuk memfokuskan hatinya. Siap. Kalau siap kita mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.